Bupati Jayapura dan Bapak Sekda. Sudah semua. Peristiwa tahun 77 akhirnya kami turun dan tidak naik lagi. Saya di Tio belum tahu apa-apa. Tidak bisa sekarang pasti ke sana sekali saya jemput dan antara si dia sudah kamu yang tahu saya yang tadi pulang. Kalau ini tadi Shalom, selamat pagi menjelang siang. Ini kita mengambil liputan dinas di Distrik Genyem, Kabupaten Jayapura untuk kegiatan perayaan 1 abad Injil masuk di Tanah Papua. Tepatnya di Distrik Genyem bersama dengan tim Bupati Jayapura dan staf ahli Gubernur Papua. Kita saat ini masih tahap persiapan acara, tepatnya di lapangan bola Distrik Genyem Kota ya. Nampak di depan kita ini warga jemaat sudah kita masuk di persiapan acara. Kita masih tahap persiapan, masih menunggu proses ibadah sebentar. Hadir juga di acara hari ini Bupati Jayapura didampingi oleh Bapak Kepala Distrik dan juga staf ahli Gubernur Papua bidang pengembangan otsus, Bapak Hosea Murib. Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, yang mungkin masih di rumah atau masih duduk di bawah pohon-pohon atau yang masih di Jadi kegiatan kita hari ini memperingati 100 tahun atau 1 abad Injil masuk di Tanah Papua, dan hari ini memang kegiatannya diselenggarakan hampir di seluruh Tanah Papua, baik itu di Provinsi Papua atau di daerah DOB, bahkan sampai di Papua Barat dan Papua Barat Daya juga. Ya, jadi acara hari ini juga dihadiri langsung oleh Bapak Bupati Jayapura, Bapak Yunus Wonda bersama Ibu, dan juga tim dari Kabupaten Jayapura. Bapak Bupati Jayapura, Bapak Yunus Wonda juga didampingi oleh Bapak staf ahli Gubernur Papua bidang pengembangan otsus, Bapak Hosea Murib SOS, yang nanti akan mewakili Bapak Gubernur Papua untuk membawakan sambutan. Ya, baik, sekali lagi. Haleluya. Baik, puji Tuhan. Kami sampaikan kepada Bapak Ibu seluruh tamu undangan yang sudah hadir dan berada di sekitaran lapangan Mandala ini, tempat acara akan berlangsung. Kami Kabupaten Jayapura akan memasuki lapangan. Sekali lagi kami mengajak Bapak Ibu yang masih di luar yang mendengar suara kami bisa segera merapat ke lapangan karena sesaat lagi acara. Tuhan Yesus memberkati. Jadi perayaan tahun ini, tahun 2025 adalah perayaan yang sangat istimewa karena kita masuk di 100 tahun atau 1 abad Injil ada di Tanah Papua, di seluruh Tanah Papua. Saat ini kita ada di Distrik Genyem ya, Genyem Kota. Kita masih masuk di tahap persiapan acara, menunggu kedatangan Bapak Bupati Jayapura, Bapak Yunus Wonda bersama Ibu dan juga unsur
terkait dari Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, dan juga dari tim Provinsi Papua. Dari warga jemaat juga kita sudah siap dari pagi ya. Ini adalah salah satu momen paling spesial untuk kita yang ada di Provinsi Papua, khususnya ada di Distrik Ginyem. Kita melaksanakan ibadah kita tahun ini yang merupakan yang sangat istimewa karena masuk di 100 tahun atau 1 abad Injil masuk di seluruh tanah Papua, khususnya kita yang ada di Distrik Ginyem, Kabupaten Jayapura, Distrik Nimboran. Izin Bapak, baik, Biralan. Kami juga mengimbau kepada tim kreator YouTube, apabila memang ada kesamaan gambar secara visual, mohon itu tidak dimasukkan dalam kategori copyright atau kita melanggar hak cipta. Kita di Distrik Nimboran ya, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Jadi secara visual ini kita ambil masih dalam tahap persiapan untuk kita menunggu kedatangan Bapak Bupati dengan tim Forkompimda yang ada di Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, dan juga dari provinsi. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Staf Ahli Gubernur Papua bidang pengembangan Otsus, Bapak Hosea Murib, Suez. Kita masuk di tahap persiapan acara. Yang sudah hadir, kami menginformasikan bahwa setelah Bapak Bupati dan rombongan dari kantor distrik akan menuju ke lapangan, kita masih menunggu kedatangan Bapak diterima Bupati Yunus Wonda. Tamu di pintu masuk. Bapak Ibu, kami akan mengajak untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menyambut. Nampak di depan kita ini Bapak Bupati bersama rombongan sudah menuju ke tempat acara. Bapak Bupati, Bapak Sekda, Kepala Distrik juga, dan Bapak Staf Ahli Gubernur juga ada mendampingi Bapak Bupati Jayapura.
Selamat datang kepada Bapak Bupati Kabupaten Jayapura yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Selamat datang para pemimpin negeri, para Bapak Bupati juga duta sudah Injil, hadir di tempat dan hadirin sekalian dalam ibadah perayaan 1 abad nubuatan Provinsi Papua. Ishak Samuel Kene, Peradaban Orang Papua, dengan tema Papua Bangkit Memberkati bangsa-bangsa. Yesaya 10 ayat 1. Dan subtema, di atas dasar Yesus Kristus, batu yang hidup, berdiri membawa peradaban baru untuk Indonesia dan dunia. Izinkan kami menyapa Bapak Ibu tamu undangan yang berkenan hadir dalam perayaan 100 tahun nubuatan Pendeta Ishak Samuel Kene. Yang pertama, yang terhormat para Unwafi dan pimpinan adat dan kelembagaan adat di Lembah Grimen dan 7 wilayah budaya. Yang terhormat Gubernur Provinsi Papua atau yang mewakili bersama rombongan yang kami hormati. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama-tama yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Papua, dalam hal ini yang mewakili Bapak Bupati Kabupaten Jayapura, terima kasih sudah datang. Bapak Dandim yang mewakili, yang terhormat Kepala Distrik Nimboran, Kepala Distrik Nimbokrang, Kepala Distrik Nambrong, Kepala Distrik Kemtuk, dan Kepala Distrik Gresik dan Kepala Distrik Gresik Selatan yang Tuhan Yesus kasihi. Yang terhormat Ketua Das Lembah Grimi yang ada di wilayah Lembah Grimi, yang terhormat Bapak John Lensru sebagai sejarawan di Lembah Grimi, yang terhormat tokoh-tokoh intelektual yang berada di wilayah Tabi, Saireri, Bomberai, Mepago, Lapago, dan Hanimha. Yang terhormat masyarakat, pemuda, ibu-ibu, semua para undangan yang Tuhan Yesus kasihi. Izinkan saya sebagai Ketua Panitia akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan ibadah perayaan 1 abad nubuatan Pendeta Ishak Samuel Kene di Wasior 125. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas kasih dan rahmat-Nya dapat peradaban orang Papua. Sebuah momentum bersejarah yang menandai perjalanan panjang bangsa dan masyarakat Papua dalam membangun peradaban iman budaya di tanah yang diberkati ini. Masyarakat di tanah Papua. Bapak Ibu yang kami hormati, 100 tahun bukanlah waktu yang singkat. Dalam kurun waktu itu, orang Papua telah melewati berbagai fase sejarah. Dari masa-masa kegelapan masuk kepada masa-masa Injil masuk. Pendidikan, perjuangan sosial budaya, sehingga proses pembangunan yang kita rasakan saat ini. Setiap langkah dalam sejarah ini menjadi jejak peradaban yang menunjuk bahwa orang Papua adalah bangsa yang bermartabat, beriman, memiliki daya juang yang luar biasa. Perayaan 1 abad ini bukanlah hal yang biasa untuk mengenang masa lalu, tetapi juga untuk menyadari siapa kita hari ini dan kemana kita akan melangkah ke depan. Yang kedua, untuk tokoh adat dan tokoh-tokoh gereja yang menjadi narasumber dan inspirasi untuk kita menentukan langkah maju kita, generasi-generasi kita yang akan mendatang. Dan semua
semua lembaga-lembaga LSM yang mendukung sampai terselenggaranya ibadah hari ini, kami tidak lupa mengucapkan terima kasih. Nama kegiatan ibadah perayaan 8 orang Papua. Tempat dan waktu pelaksanaan yaitu tempat di lapangan Mandala Genyem Kota. Waktu hidup kita. Tujuan untuk merefleksikan pembuatan Pendeta Ishak Samuel Kenye tentang suatu kebangkitan kemandirian orang Papua serta menjadi momen untuk membangun suatu kesatuan umat manusia terkait dengan nubuatan bangsa ini akan bangkit dan memimpin dirinya sendiri. Berbicara tentang orang Papua, kami tidak bicara gereja, karena di Papua ada wilayah-wilayah lain kami yang beragama Muslim. Berarti nubuatan ini menjangkau seluruh lapisan suku, kaum, bangsa, dan agama. Ibadah perayaan ini kami beri judul atau tema Papua Bangkit Memberkati Bangsa-Bangsa. Kata bangkit kami ambil dari suatu. Sebelum kita masuk kepada ibadah perayaan, ada beberapa kegiatan yang kami lewati, yaitu seminar pada hari Selasa dan Rabu tanggal 22 dan 23 Oktober mulai jam 9 sampai jam 5 sore bertempat di gedung Gereja Betel Indonesia Bukit Kesucian Kampung Ibu Distrik Kemto Gresi Kabupaten Jayapura Provinsi Papua. Dengan pembicara ada 5 pembicara. Yang pertama Bapak John Lensru, yang kedua Bapak Sadar Wamibu, yang ketiga Bapak Abner Giai, dan yang keempat Bapak Edison Hoai, dan yang kelima Bapak Septirus Yeristo. Untuk menggemakan, untuk memeriahkan ibadah perayaan ini, kami juga melakukan KKR selama 2 hari, yaitu hari Rabu dan hari Kamis, tepatnya tanggal 20. Dengan pembicara hari pertama Bapak Pendeta Sadrak Beno, dan hari kedua Bapak Pendeta Adil Iwa. Sumber-sumber dana. Izinkan kami menyampaikan beberapa sumber dana dari Bapak Bupati Dr. Yunus Soda, 100 juta rupiah. Kita berterima kasih Tuhan. Yang kedua, Bapak Sekda Kabupaten Jayapura, Dr. Yusuf Yambe Abdi yang punya kampung ini, 5 juta rupiah. Yang ketiga, Bapak Asisten 3, Dr. Andus Derek Timotius Wow, MSc, 5 juta rupiah. Yang keempat, Bapak Presiden Gidi, Bapak Pendeta Usman Kobak, 20 juta rupiah. Dalam pembentukan panitia, kami melakukan aksi sebanyak 4 kali dengan terkumpul sebesar 3.342.000. Sumbangan dari pelayan tubuh Kristus wilayah Tabi, saya sebagai ketuanya, sebesar 2 juta rupiah. Dari Bapak Pendeta John Waicang sebesar 200.000 rupiah. Dari Bapak Abel Kasu dari Lere sebesar 250.000 rupiah. Dari Kapten Hagar Haryani Samon sebesar 1 juta rupiah. Dari Pendeta Irfan Amir Wali sebesar 1 juta rupiah. Dari Bapak Pendeta Sormin Sintijak sebesar 250.000 rupiah. Dari Ibu Rodes Samon Iwanembut sebesar 1 juta rupiah. Dari Ibu Oktopina Seserai Kespo sebesar 200.000 rupiah. Dari Bapak Yunus Tecuari sebesar 1 juta rupiah. Dari Bapak Pendeta Simon Aurai sebesar 500.000 rupiah. Dari Bapak Paskalis Kaipman sebesar 1 juta rupiah. Dari Ibu Monika Sato Kasmando sebesar 1 juta rupiah. Yang ke-18, dari Jemaat
GBI Bukit Kesucian Ibu sebesar 5 juta rupiah. Pendeta Bapak Teis Heristo sebesar 200.000 rupiah. Dari Jemaat GKI Ebenezer Kampung Imino sebesar 1 juta rupiah. Dari Bapak Konduapi Stephen Masa sebesar 400.000 rupiah. Dari Jemaat Gereja Pantekosta Isa Almasih Sungai Grimi Abipura sebesar 1 juta rupiah. Dari Bapak Michael Theo Hoyutung sebesar 3 juta rupiah. Dari Bapak Pendeta Ishak Werem Wadi sebesar 500.000 rupiah. Dari Badan Pekerja Wilayah Gereja Bethel Indonesia Wilayah Lembah Grimi sebesar 500.000 rupiah. Dari Pelayanan Tubuh Kristus Kampung Sabron Nyaru sebesar 240.000 rupiah. Sebesar 500.000 rupiah. Dari Bapak Konduapi Ishak Mebri sebesar 300.000 rupiah. Dari Bapak Liber Entong sebesar 2.500.000 rupiah. Dari Ibu Pendeta Yunana Udang sebesar 300. Ibu Selviana Wabukomo sebesar 400.000 rupiah. Dari Bapak Yakub Siang sebesar 1 juta rupiah. Dari Persekutuan Kristus Anak Domba Papua sebesar 500.000 rupiah. Dari Jemaat GBI Bethesda Kampung Pitunung sebesar 500.000 rupiah. Dari Gereja Bethel Indonesia Jemaat Sion Besuk sebesar 1 juta rupiah. Dari Bapak John Bano sebesar 500.000 rupiah. Dari Bapak Pendeta Yan Wayani sebesar 1 juta rupiah. Dari Bapak Simon Beme sebesar 200.000 rupiah. Dari Bapak Edi Wai sebesar. Dari Kepala Kampung Mamdayawang sebesar 5 juta. Dari Bapak Mikael Hens Yaung sebesar 200.000 rupiah. Dari Saudara Hans Yewi sebesar 500.000 rupiah. Dari Bapak Yehuda Hamukwaron sebesar. Dari Ketua Wilayah GPDI Grime sebesar 200.000 rupiah. Dari Kepala Kampung Sermai Bawah sebesar 5.500.000 rupiah. Dan yang terakhir dari Ibu Adriana Adadikam sebesar 500.000 rupiah. Dana yang terkumpul sebesar 188.676.000 rupiah. Dari 100 Izinkan kami juta membaca lebih pengeluaran sebagai berikut. persembahan tadi yang dibacakan. Untuk kesekretariatan bantuan dalam bentuk fisik. Bantuan pertama dari Bapak Bupati Kabupaten Jayapura, beras 2 ton kami terima. Lengkap. Air minum sebanyak 50 karton air mineral Robong Horong. Tidak boleh bermain bagi Tuhan. Yang berikut 2 ekor babi dari Bapak Presiden Gidi Usman Kobak. Berikan bagi Bapak Bupati Sumbang babi 1 ekor juga. Haleluya. Sebagai penutup, kegiatan perayaan 100 tahun ini mewakili semua tim panitia pelaksana. Banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah mensukseskan ibadah perayaan 1 abad ini. Baik itu dari pihak tokoh-tokoh adat, baik itu dari pihak pemerintah maupun sampai gereja yang ada di wilayah Lembah Grimi, yang ada di wilayah Tabi, dan untuk seluruh tanah Papua. Kami panitia pelaksana mohon maaf. Jadi kita berterima kasih untuk teman-teman kita yang dari media yang akan mempublikasikan ibadah kegiatan ini sampai selesai. Haleluya. Akhir kata, Yesus Sang Raja, marilah kita beribadah menghadap kepada Raja kemuliaan yang akan datang dari pintu timur tanah Papua.
Tuhan memberkati. Haleluya. Demikian tadi pembacaan pemberian sumbangan dan juga sambutan yang sangat luar biasa dari seluruh warga jemaat kita yang hadir pada siang hari ini di distrik Nimboran, khususnya di kota Genyem, Kabupaten Jayapura, provinsi. Demikian laporan panitia. Ya, tadi itu laporan ketua panitia. Kita ikuti dan juga dipahami bersama. Kita akan memasuki pada acara yang ketiga, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan pertama disampaikan oleh Bapak Dewan Ketua Adat Kabupaten Jayapura, ya, Bapak Sadrak Mamibu. Ini dulu. Bapak Kapolda Papua yang mewakili, yang saya hormati Kapolres Jayapura, yang saya hormati semua para pembantu bupati dan juga para pejabat di lingkungan pemerintah provinsi yang ada di lembah ini, dan juga perwakilan dari 6 wilayah adat lainnya yang ambil bagian dalam acara ini. Shalom semua, karena Tuhan itu baik, Dia bisa kumpulkan kita di sini. Kalau tanpa Tuhan, tidak ada yang bisa hadir di tempat ini. Sebelum ada Injil, antara gunung, orang-orang di balik-balik gunung ini saling bermusuhan dan dianggap itu kegelapan. Tapi hari ini, karena terang Tuhan, kita bisa bersatu. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mewakili adat, saya ingin katakan begini. Tanah ini, negeri ini dipunyai adat. Di masa lalu orang saling membunuh. Karena itu Injil datang untuk menerangi. Acara hari ini bukanlah acara seremonial biasa, tapi adalah acara kita merasa bahagia karena Tuhan. Injil bisa masuk di tanah ini dan hari ini kita bisa bersatu. Papua memang telah menjadi berkat untuk bangsa-bangsa di dunia ini. Tapi Papua juga tetap akan menjadi berkat untuk bangsa-bangsa di masa depan, tidak sampai di hari ini. Kalau kita bicara berkat daripada tanah ini, sudah dinikmati oleh bangsa-bangsa di dunia ini. Mau dalam bentuk sumber daya alam, dalam bentuk apa saja, itu orang sudah nikmati seluruh dunia. Karena itu hari ini semua kita harus hadir untuk ucap syukur karena Tuhan itu Dia baik. Karena itu hari ini juga Tuhan minta untuk kita duduk di sini, kita bicara bagaimana kita bisa membagi yang terbaik untuk orang lain, bukan untuk diri kita sendiri. Begitu. Yang berikut kita bicara, tadi kita sudah ramai, kita sudah dengar tentang apa yang dinubuatkan oleh Ishak Samuel Kaine. Dia orang luar, dia orang yang jauh sekali di Eropa sana. Dia bisa datang ke negeri ini.
Tetapi dalam waktu hanya 30 tahun, mungkin 5 tahun kalau kita ikuti sejarahnya, dia ada di Papua ini. Dia bisa keluarkan nubuat itu. Apakah memang 100 tahun yang lalu itu dia bisa lakukan itu semua? Apakah dia memang seorang yang tidak tahu tentang Papua? Saya harus kasih tahu kepada kita semua bahwa tidak. Papua adalah negeri yang sangat dinantikan oleh bangsa-bangsa lain. Cerita tentang Papua itu sudah dicatat di tempat mereka yang jauh di sana. Kalau di Papua sini tidak, kita masih budaya lisan. Karena itu dia datang ke sini, baru dia kasih tahu sama kita mimpi besarnya. Dia mulai dengan catatan-catatan itu supaya orang Papua itu bisa baca dan tulis. Hari ini kita rayakan bahwa kita bisa baca dan tulis itu 100 tahun. Sebelumnya tidak. Kira-kira seperti ini. Dalam rangka 100 tahun di lembah ini, kami telah berkumpul, hampir semuanya kami diskusikan tentang manusia. Seperti apa manusia ini setelah manusia Papua 100 tahun ke depan. Kita bicara tentang manusia, ada dua hal. Yang pertama, manusia dari sisi kuantitatif jumlahnya. Saya pikir 5 juta karena saudara-saudara kita yang lain ada masuk di sini. Itu sesuatu yang sangat kurang untuk Papua. Banyak yang mati karena sakit, penyakit, tapi juga ada yang mati karena mabuk, banyak kecelakaan dan yang lainnya. Tapi disampaikan bahwa di tempat ini kami sudah sepakat untuk bagaimana kita selesaikan urusan-urusan adat ini dengan Tuhan. Itu yang kedua ingin saya sampaikan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya kita datang di sini, kita pasti akan merenungkan bagaimana baiknya Tuhan untuk kita semua. Terima kasih, Tuhan itu baik buat kita semua. Pada siang hari ini kita bisa berkumpul. Yang berikut yang saya ingin sampaikan bahwa kami yang punya segalanya, tapi kami tidak bisa buat apa-apa sendiri. Kami butuh pemerintah. Pada pemerintah saya ingin sampaikan begini, cukup lama adat itu dipinggirkan. Adat dibutuhkan ketika ya ada sesuatu yang mau diselesaikan. Kalau ada masalah, adat dilibatkan. Tapi saya pikir hari-hari ini pada abad yang berikut ini, saya pikir tiga tunggu yang dulu pernah dibicarakan oleh pemimpin-pemimpin kita terdahulu, adat, gereja, dan pemerintah, itu harus jadi satu. Baru bisa kita sepakat untuk masa depan di daerah ini. Mungkin poin saya di situ untuk adat sekarang ini. Saya ingin untuk kita bersatu untuk bangun daerah ini. Pemerintah memang sudah bangun, bukan pemerintah telah bangun. Pemerintah sudah buat banyak, jalan-jalan dibangun, rumah-rumah dibangun, semuanya sampai sekolah dibangun. Tapi masalah di mana? Banyak orang yang tidak bisa sekolah. Itu yang harus kita pikirkan bersama untuk masa depan. Terima kasih untuk dukungan-dukungan pemerintah. Kalau hari ini di lembah ini bisa dalam waktu 5 menit, 15 menit, atau 30 menit dari Jayapura bisa ke sini. Dahulu orang dari lembah ini mau ke Jayapura butuh waktu 1 minggu. Sebagian harus tidur di jalan-jalan dulu baru bisa sampai di Jayapura. Tapi hari ini orang bisa bolak-balik dalam waktu yang 1 hari bisa 2 kali bisa bolak-balik. Itu karena perubahan yang terjadi. Perubahan itu yang terjadi ini karena dukungan daripada pemerintah. Karena itu kita ada juga menyampaikan terima kasih untuk pemerintah yang terus menolong kami. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak hal yang bisa kita sampaikan, tetapi saya pikir semua kita tahu. Hanya poin ini disampaikan, nanti Tuhan yang punya negeri ini, Tuhan yang punya kita semua akan menolong kita untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi dan masa depan kita Tuhan siapkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan berkati. Demikian tadi sambutan dari Ketua Dewan Adat Papua, Bapak Sadrak Wamebu.
kita beri aplaus untuk Tuhan atas sambutan yang sudah disampaikan oleh Bapak Saudara Om Ibu selaku Ketua Hadirin Adat Abah Krimi Danawa. Dari perwakilan gereja-gereja di Tanah Papua oleh tokoh gereja yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Robert Marini MTH kepada Bapak waktu disilakan. Dari perwakilan gereja-gereja di Tanah Papua. Shalom, shalom. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus untuk 1 abad nubuatan Pendeta Ishak Samuel Keide di atas tanah Papua ini, dan menaruh peradaban kita di atas batu karang yang teguh Kristus Yesus. Mewakili gereja-gereja di Papua, saya menyampaikan rasa syukur dan hormat, dan juga menyampaikan salam hormat bagi Bapak Bupati dan Ibu dan semua Forkopimda Kabupaten, pemerintah Kabupaten Jayapura, bahkan Bapak Gubernur, Kapolda, Pangdam Provinsi Papua, juga tokoh-tokoh adat, Ondoafi, kepala suku, baik di Lembah Grime maupun di Tanah Tabi yang kita cintai, dan juga kepada pemerintah di distrik di tempat ini, dan juga gereja-gereja, persekutuan-persekutuan, bahkan denominasi yang ada. Tuhan memberkati kita sekalian. Puji Tuhan, saya akan menyampaikan sambutan mewakili gereja-gereja di Papua. Tema dari kegiatan syukur ini adalah Papua bangkit memberkati bangsa-bangsa, yang diangkat dari Yesaya pasal 60 ayat 1, dan juga subtema di atas dasar Yesus Kristus batu yang hidup. Papua berdiri membawa peradaban baru untuk Indonesia dan dunia. Salam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita bersyukur kepada Dia yang memberi kehidupan yang khusus dan unik di atas tanah ini, mulai dari pulau-pulau yang indah, pesisir-pesisir yang sepi, dan juga lembah-lembah yang jauh, dan gunung-gunung yang tinggi di mana masyarakat Papua berada, batu luas. Hari ini kita berdiri, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik bagi kita, sehingga seluruh umat Tuhan hadir hari ini di tempat ini. Kita sedang merayakan satu sejarah yang agung, yaitu 1 abad nubuatan Pendeta Ishak Samuel Keide, sang guru bangsa Papua, sang nabi peradaban. Saya ingin membagi bagian-bagian ini bagi kita dalam sambutan saya yang pertama. Mari bersama-sama kita mengenang nubuatan yang menggetarkan bangsa ini. Sekali lagi, nubuatan yang menggetarkan bangsa Papua. Nubuatan yang akan tertanam dan akan menjadi ideologi bagi bangsa ini dari turun-temurun sampai turun-temurun. 100 tahun yang lalu, Pendeta Ishak Samuel Keide dari atas tanah Nigunia ini telah melahirkan sebuah kalimat profetik yang menggetarkan alam rohani dan menembus batas zaman ini. Di atas batu ini dia berkata, saya meletakkan peradaban orang Papua. Sekalipun orang memiliki kepandaian tinggi, akal budi dan marifat, tetapi tidak dapat memimpin bangsa ini. Bangsa ini akan bangkit dan memimpin dirinya sendiri. Bapak Ibu yang Yesus Kristus kasihi,
Ini bukan sekedar kata-kata seorang pendidik, tetapi suara nubuatan profetik yang lahir dari hati yang tertanam di dalam firman Tuhan. Dan nubuat ini kini genap. Papua sedang bangkit bukan karena kekuatan manusia, melainkan karena Injil Yesus Kristus telah mengubah wajah bangsa ini. Mari kita mengenang bahwa nubuatan ini cukup menggetarkan. Biar getaran-getaran ini bagaikan melodi-melodi yang harmoni dari sorga bagi setiap kita. Injil yang datang, yang dibawa oleh hamba-hambanya, termasuk pendeta Ishak Samuel Keide, Injil sebagai batu dasar peradaban bagi orang Papua. Hari ini kita berkumpul di Lembah Grime, di Gejem kota ini. Subtema kita hari ini mengingatkan kita, berkata di atas dasar Yesus Kristus, batu yang hidup, Papua berdiri membawa peradaban baru. Sekali lagi, di atas dasar Yesus Kristus, batu yang hidup, Papua berdiri membawa peradaban baru. Saudara-saudara, Injil bukan sekedar berita keselamatan pribadi. Injil adalah kekuatan Allah yang menebus, yang mengajar, yang memperadabkan. Seperti Roma pasal 1 ayat 16. Injil adalah kekuatan Allah yang menembus sampai batin, sumsum, bahkan seluruh memori-memori kita yang terdalam. Ketika Yesus Kristus menjadi dasar hidup sebuah bangsa, maka kebodohan digantikan oleh hikmat ilahi. Kegelapan berubah menjadi terang, dan keterbelakangan diubah menjadi kemajuan yang beradab. Pendeta Ishak Samuel Keide memahami hal ini dengan roh yang mendalam. Ia tidak hanya mendidik untuk membaca dan menulis, tetapi ia menanamkan benih-benih peradaban Injil, sebuah peradaban yang berpusat pada kasih, keadilan, dan kebenaran Kristus. Bapak Ibu yang Yesus Kristus kasihi, kita bersyukur kepada Tuhan untuk satu bagian yang luar biasa bagi kita. Oleh sebab itu, bagian selanjutnya saya mengajak, mari Papua bangkit memberkati bangsa-bangsa. Biarlah ada revival, ada kebangkitan rohani bagi kita. Saya berterima kasih untuk sekali waktu diundang di zona Kabupaten Jayapura ini, karena saya adalah warga pemerintah kota Jayapura. Baru sekali ini saya berdiri di lapangan di kabupaten ini. Mari kita bangkit memberkati bangsa-bangsa, orang-orang Papua. Ishak Samuel Keide tidak memberi nubuatan kosong, tetapi nubuatan itu adalah nubuatan yang terus berprogresif untuk memberkati tanah, memberkati dusun, memberkati laut, memberkati sungai, dan memberkati udara yang ada. Tema kita diambil dari Yesaya 60 ayat 1 berkata, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Terang Tuhan bukan terang matahari, terang Tuhan bukan terang lampu, tetapi terang Tuhan disebut dalam terjemahan asli disebut or. Terang Tuhan adalah energi ilahi dari sorga yang menguatkan umatnya. Ayat ini bukan hanya seruan, tetapi ayat ini adalah mandat rohani. Papua tidak lagi menjadi penerima misi, tetapi sekarang Papua menjadi pengutus misi. Papua tidak lagi menjadi ladang pelayanan saja, tetapi Papua akan menjadi pelayan bagi bangsa-bangsa. Inilah saatnya kita bangkit. Inilah saatnya Papua bangkit. Bangkit dalam iman, bangkit dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, bangkit dalam budaya, bangkit dalam kasih, bangkit dalam pengabdian kepada Kristus. Papua bukan sekedar bagian dari Indonesia, tapi Papua adalah tiang rohani bagi bangsa Indonesia ini. Papua adalah lentera yang akan menerangi Nusantara hingga ke ujung-ujung bumi. Saya tidak memuji Papua hari ini, tapi nubuatan ini sudah sejak 1925. Mari kita imani
dan praktekkan itu. Dan sebagai akhir konklusi dari kesimpulan apa yang saya sampaikan lewat sambutan ini, kuasa Injil masih mampu mengubah wajah bangsa Papua. Kuasa Injil masih mampu mengubah kita. Kuasa Injil masih mampu mengangkat harkat dan martabat kita. Kuasa Injil masih mampu memproteksi kita dalam segala bidang, asal kita beriman saja kepadanya. Saudara-saudara, sejarah dunia mencatat, ketika Injil diberitakan, bangsa-bangsa akan bangkit. Eropa yang gelap di zaman abad pertengahan menjadi terang karena Injil diberitakan. Terjadi reformasi besar-besaran di Eropa. Korea Selatan yang miskin ini menjadi bangsa maju karena Injil Kristus meresap dalam jantung bangsa ini. Dan hari ini 100 tahun, 1 abad, Papua sedang menulis babak baru sejarah yang sama ke abad yang berikutnya. Seperti yang dikatakan seorang teolog besar, John Stott, dia berkata, Injil bukan hanya mengubah hati manusia, tetapi Injil juga membentuk budaya bangsa. Injil menebus budaya, Injil menebus segala sesuatu dan memperbaharui masyarakatnya untuk berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa yang lain di dunia ini. Dan Rasul Paulus menegaskan kembali, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jangan menaruh dasar lain di atas Papua ini. Jangan menaruh ideologi yang berbeda di atas Papua ini, tapi tetap pada Yesus Kristus sebagai fondasi, landasan yang kuat, tebing gunung yang tinggi itu. Injil diberitakan di tanah Papua. Ketika Pendeta Ishak Samuel Kene menyampaikan nubuatan profetik ini, gunung-gunung menari, sungai-sungai bersorak, lembah-lembah berseru, sebab kemuliaan Allah sedang menutupi negeri ini seperti air menutupi dasar-dasar laut. Habakuk pasal 2 ayat 14. Injil Kristus bukan hanya mengubah individu, tetapi menyalakan api peradaban yang tidak akan padam sampai hari parusia Maranatha, Kristus datang kembali. Akhirnya mari kita teruskan warisan dari iman Pendeta Ishak Samuel Kene. Karena ketika saya mengikuti sejarah, beliau pernah datang dan menginap 4 hari di lembah Grime ini. Dan biarlah roh dari Pendeta Ishak Samuel Kene itu akan membakar, memotivasi kita untuk lebih maju lagi seperti bangsa-bangsa yang lain. Mari kita berdiri di atas batu yang hidup, Yesus Kristus, dan bangkit membangun peradaban baru yang bersinar bagi Indonesia dan dunia. Papua bangkit, Papua memberkati, Papua untuk kemuliaan Tuhan selama-lamanya. Orait labora et scriptura, tetap berdoa, tetap bekerja dan membaca Alkitab. Tuhan memberkati kita. Shalom. Demikian tadi sambutan dari perwakilan Gereja Kristen Injili di tanah Papua. Haleluya, mari sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Terima kasih untuk sambutan mewakili tokoh-tokoh gereja. Kita akan mengikuti sambutan selanjutnya yang akan disampaikan melalui pemerintah Provinsi Papua, yang akan disampaikan oleh disampaikan oleh staf ahli Gubernur bidang pengembangan otonomi daerah, otonomi khusus Provinsi Papua, yaitu Bapak Hosea Murid Esos. Kepada Bapak disilakan. Dibacakan oleh staf ahli Gubernur Papua bidang pengembangan OTUS, Bapak Hosea Murid SOS. Shalom. Staf ahli Gubernur Baik, Papua bidang pengembangan OTUS, Bapak Hosea Yang Murid pertama, SOS. saya hormati panitia penyelenggara membuat peradaban bagi orang Papua di tanah Papua. Yang terhormat
izin izinkan saya, nama saya Osya Murid, Staf Wali Gubernur Bidang Otonomi Khusus Provinsi Papua. Kebetulan Pak Gubernur berhalangan sehingga beliau memberikan kepercayaan saya untuk hadir mengikuti ibadah HUT membuat peradaban di tanah Papua pada hari ini. Oleh karena itu saya akan membacakan sambutan Gubernur pada kesempatan siang ini. Izinkan saya. Sambutan Gubernur pada ibadah perayaan 1 abad pembuatan peradaban orang Papua. Tema Papua Bangkit memberkati bangsa-bangsa. Yesaya 60 ayat 1. Tanggal 25 Oktober 2025 di Jayapura. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat pimpinan dominasi gereja-gereja di tanah Papua, yang terhormat Bapak Bupati dan seluruh jajarannya Kabupaten Jayapura, yang terhormat Bapak Kapolda atau mewakili, yang terhormat Bapak Dandim, Bapak Pangdam atau yang terwakili, yang terhormat Ketua DPR Provinsi dan jajarannya, Ketua DPR Kabupaten Jayapura dan jajarannya, yang terhormat tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan seluruh umat Tuhan dari 7 wilayah adat di tanah Papua yang saya kasih dalam Kristus Yesus. Undangan dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Bapa di surga, karena hanya oleh kasih dan rahmat-Nya kita dapat bersama-sama berdiri di tempat ini yang penuh berkat untuk memperingati 1 abad pembuatan peradaban orang Papua yang dimulai di Miei Wasior pada 25 Oktober 2025 sampai 2025 Oktober 2025, pas genap 100 tahun Jayapura dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Hadirin yang saya hormati, 100 tahun perjalanan iman ini adalah bukti nyata penyertaan Tuhan atas tanah Papua dan seluruh umatnya, seperti tertulis dalam Filipi 1 ayat 6. Dia memulai bekerja yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada hari Kristus datang. Ayat ini mengingatkan kita bahwa semua yang telah terjadi selama 1 abad bukan karena kekuatan manusia, tetapi karena tangan Tuhan yang terus bekerja menuntut perjalanan sejarah dan iman orang Papua.
kita mengenang kembali nubuatan yang disampaikan oleh Pendeta Ishak Samuel Kine pada 25 Oktober 2025 di Miei. Di atas batu ini saya meletakkan peradaban orang Papua, sekalipun orang memiliki kepandaian tinggi, akal budi dan marifat, tetapi tidak dapat memimpin bangsa ini. Bangsa ini akan bangkit memimpin dirinya sendiri. Nubuatan tersebut bukan sekedar kata-kata, tetapi sebuah pondasi iman berakar kuat dalam perjalanan orang Papua dari Miei Injil diberitakan, dan dari sanalah peradaban baru dimulai, peradaban yang berakar pada kebenaran, kasih dan terang Kristus. Kini telah 1 abad berlalu, kita melihat bagaimana firman Tuhan itu digenapi sedikit demi sedikit melalui kebangkitan iman, pendidikan, dan kesadaran akan bermartabat orang Papua sebagai umat Allah yang hidup. Tema perayaan hari ini, Papua Bangkit, memberkati bangsa-bangsa. Yesaya 60 ayat 1 menjadi panggilan iman bagi kita semua. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu dan terbitlah atasmu. Inilah saatnya Papua bangkit, bukan hanya secara lahiriah, tetapi juga secara rohani, untuk menjadi terang bagi bangsa Indonesia dan berkat bagi terang bagi dunia. Sedangkan subtema di atas dasar Yesus Kristus, batu yang hidup, Papua berdiri, bahwa peradaban baru untuk Indonesia dan dunia. Menegaskan bahwa kebangkitan sejati hanya akan terjadi bila kita berdiri di atas dasar yang kokoh, yaitu Yesus Kristus sendiri. Dia adalah sumber hikmat, kekuatan, dan pengharapan yang menuntut orang Papua menuju masa depan yang penuh kemuliaan. Hadirin yang saya hormati, sebagai Gubernur Papua, saya ingin menegaskan bahwa arahan pembangunan pelayanan kami tenasiasa besar transformasi Papua baru yang maju dan harmonis. Transformasi maju Papua baru berarti perubahan yang membawa kemajuan di segala bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, namun tetap berakar kuat pada nilai-nilai iman, budaya, dan kasih persaudaraan yang diajarkan Kristus. Papua yang maju bukanlah Papua yang meninggalkan jati diri, tetapi Papua yang berani berdiri tegak, mengelola kekayaan alam dan manusia secara bijaksana, serta membawa damai bagi sesama. Papua yang harmonis adalah Papua yang hidup dalam kasih dan persatuan, di mana gereja, adat, pemerintah, dan seluruh lapisan masyarakat berjalan bersama membangun tanah yang diberkati Tuhan ini. Momentum 1 abad nubuatan peradaban orang Papua ini menjadi panggilan bagi kita semua
untuk meneguhkan iman, memperkuatkan persekutuan dan melanjutkan kerja Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Dari 7 wilayah adat di tanah Papua, mari kita bangkit, bersatu, saling menumpang, dan terus membawa terang Kristus ke seluruh penjuru bumi cendrawasih. Akhirnya, atas nama pemerintah Provinsi Papua, saya menyampaikan selamat merayakan 1 abad nubuatan peradaban orang Papua. Kiranya kasih damai dan pemulihan Kristus senantiasa menyertai langkah kita semua dalam membangun Papua baru yang maju, harmonis, dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Gubernur Papua Matius D. Fakiri, SIK MA, Komjen Polisi Purnawirawan. Demikian tadi sambutan Gubernur Papua yang Terima dibacakan kasih. oleh Bapak Staf Ahli Saya kembalikan ke Bidang Pengembangan Otsus Bapak Hosea Murid SOS. Dengan otonomi khusus Provinsi Papua oleh Bapak Hosea Murid SOS. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan sekali lagi. Haleluya. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu.